Halo, pada kesempatan kali ini saya akan eh, mencoba memberikan contoh belajar session dan cookie dengan mengimplementasikan fitur login dan diambarmi pada website umumnya. Di sini saya sudah menyiapkan halaman login serta halaman indeks untuk mengecek yang login, yang indeks juga saya siapkan seperti ini. Hanya simple dan ada login buttonnya. Nah, terus ada login form ya seperti ini, tidak ada CSS. Langsung saja kita pada login.php. Ini menggunakan form dengan metode post mengarah ke file ini sendiri karena actionnya tidak saya berikan. Saja untuk menerima bisa untuk menerima input dari user, kita cek dulu apakah form ini sudah disubmit atau belum dengan menggunakan fungsi if iset post submit. Jadi ini jika submitnya sudah diklik, login, namanya login, jadi sesuai dengan name ini yang dijadikan key dalam variabel post ini. Nah, jika diklik, maka kita akan cek apakah ada username dan password yang user berikan. Jika kosong, maka kita akan memberikan pesan error. Username atau password harus diisi. Dan jika diisi, kita baru cek untuk username-nya. Di sini saya hanya menggunakan dummy text, belum menggunakan database untuk mensimpulkan cara penggunaan cookie dan session. Kita masukkan ke variabel aja biar mudah. Username, password. Kita tag username. Dan passwordnya. Nah, jika sudah sesuai yang kita inginkan, terus user akan diarahkan ke file index.php tadi dengan fungsi header. Nah, kita coba. Nah, ini tidak ada pesan errornya jika kita ulangi karena kita belum mengeklik submit. Kita coba untuk mengosongkan. Nah, ini akan muncul pesan tadi. Terus jika sudah sesuai, nah itu akan mengarah ke index.php. Nah, untuk penggunaan session itu bila kita lakukan validasi dari indeks session start if iset session. Jadi sebelum menggunakan variabel global session harus mengeksekusi fungsi session start. If empty saja ya tepatnya. Itu jika tidak ada variabel session username, kita arahkan ke halaman login tadi.
Kita coba. Nah, itu sudah akan diarahkan. Nah, untuk membuat variabel session tadi, itu kita pada login, jika sudah sesuai dengan user dan password, kita langsung eksekusi fungsi session tadi, lalu kita buat session username tadi sesuai dengan username. Kita coba refresh login. Nah, ini sudah bisa ke indeks. Nah, bagaimana kalau mau logout? Pada logout, untuk melakukan logout itu sama, sebelumnya harus melakukan session start, lalu session destroy. Kita kosongkan dulu semua variabel sessionnya. Nah, kita cek. Nah, session itu untuk menjaga user. Jadi walaupun berpindah-pindah page, tetap login ke dalam website tanpa harus tetap terlogin tanpa harus memasukkan data diri ulang. Contoh saya close, saya buka lagi. Nah, ini tidak perlu login kembali karena sessionnya sudah tersimpan di server. Kita coba logout. Nah, ini sudah logout. Terus jika kita ke indeks lagi, nah maka akan diarahkan ke login form. Ini saya yang logout tadi saya akan arahkan ke indeks langsung. Nah, bagaimana untuk fitur remember me? Nah, jika session hanya akan tersimpan pada browser, memory browser. Jadi jika kita close browsernya, kita coba login, ini masih berjalan ya sessionnya. Jika kita close browsernya dan kita buka kembali, nah maka session itu tidak tersimpan. Nah, untuk mengimplementasikan fitur remember me, caranya harus disimpan ke database. Nah, karena di sini saya hanya tidak menggunakan database, saya akan mencoba menggunakan file. Jadi untuk login, jika remember me check button tadi diklik seperti ini, itu post sesuai dengan nama ini, remember. Ini saya sudah membuat file JSON ini ada dummy datanya. Kita coba untuk membaca file tersebut. Detentan nama file, saya jadikan variabel remember me database. Nah, untuk memparsing JSON ke dalam associative array PHP, kita menggunakan fungsi JSON decode. Terus tadi terus true. Nah, untuk argumen kedua ini penting karena jika tidak ada true ini maka
akan dijadikan array biasa, bukan asosiatif array pada PHP. Nah, ini bisa kita lihat. Ini saya matikan dulu variabel deteknya, member me itu. Request kita array. Jika saya wargam, nah, ini muncul datanya, kamera dan CQP. Nah, terus untuk melakukan penulisan ke dalam file itu kita buat key baru di member me menggunakan username tadi, value 1. Terus kita tulis ulang menggunakan file put content, nama filenya tadi member.json. Terus datanya yang mau dijadikan, terus saya pakai JSON encode untuk mengubah associative array menjadi JSON. Itu variabel tadi, member ini. Dan argumen kedua ini opsional untuk agar hasil outputnya kita bisa terbaca. Nah, ini yang kedua, jika saya eksekusi ulang, ini kita lihat apakah ada perubahan. Nah, ini username yang di input yang user tadi masuk ke sini. Jika kita ke indeks, kita perlu menambahkan validasi baru. Jadi kita baca dulu hasilnya. Jika if, nah, kita baca filenya, file get content, remember me JSON. JSON langsung saja JSON Bigo. Jika saya lupa fungsinya, kita cek wiki exist. Key exist ini, terus username tadi belum, kita baca dari cookie dulu kayaknya, php read cookie. Nah, ini menggunakan wiki exist. Nah, tadi key exist cookie.
username ya, remember me, terus di arraynya itu remember me tadi ini, terus jika ada kita masuk, kita buat session baru, session sama dengan Wiki remember me session username. Ini kita buat usernya yang masuk biar tahu siapa yang ada yang login. Dan if is at session username itu echo selamat datang. Session username. Nah, ini saya belum men-set cookie tadi di login. Nah, ini setelah lakukan ini kita set cookie agar menyimpan walaupun browser telah di close menggunakan fungsi set cookie. Itu nama variabelnya remember me, terus value-nya beri username, dan waktu expire-nya itu mau berapa lama. Kalau saya akan men-set 10 hari. Coba cookies seperti ini, time time tambah 1600 dikali 24 dikali 10 itu 10 hari tadi ya. Kita save, kita header ya, direct lah kembali. Nah, ini saya hapus dulu yang ini tadi. Itu refresh, cek dulu. Nah, masih gerak direct. Kita coba login. Nah, dan jika kita cek cookie-nya di browser itu akan muncul yang kita set tadi. Ini remember me yang saya set tadi. Ini cookie session. Terus jika kita close browsernya, coba lagi. Ini tidak bisa karena browser saya ada pluginnya ya, coba pakai Google Chrome. Saya coba remember me. Kita close browsernya, kita buka lagi. Sebelum bersimpan, saya inspect coba. Jadi login, dokumen cookie. Sudah ada cookie-nya. Bisa kita cek lagi remember me, yes. Tidak ada. Kita coba sekali lagi. Belum bisa, seperti validasinya di indeks masih salah. Kita coba lagi.
check if he exists. Lagi saya cukup lambat. Oh, ini salah argumen ya. Coba lagi. Kalau masih ada begini, kita lihat. Masih ada. Belum bisa. Kita karena username dulu yang dicek ya. Jadi kita cek dulu. Jika empty langsung ke redirect. Terus jika terset, kita buat username aja di lokal ini. Jika tidak, ke redirect. Jika iya, buat username function username. Ini kita username aja. Sintaks error. Nah, ini cek lagi. Isn't working. Errornya apa? Lihat. He exists. Oh, ini benar yang tadi. Salah dapat. Cek lagi. Nah, ini sudah bisa. Jika kita close, kita lagi. Nah, ini bisa walaupun browsernya sudah terclose. Nah, dan jika kita logout, nah ini belum bisa karena cookie-nya belum dihapus. Nah, untuk melakukan logout, sebaiknya menghapus cookie dan juga menghapus data di database remember me tadi. Pada saat logout, kita baca readme remember me file JSON, langsung saja di code file get content remember me JSON true. Nah, terus kita hapus menggunakan fungsi unset remember me. Key-nya tadi merupakan sebuah username, jadi kita masukkan ke dalam variabel username. Seperti ini. Dan untuk
menghapus cookie itu expire-nya dimodifikasi ke waktu yang sudah terlewat. Misal kita coba googling lama kali menurut saya. Coba set cookie remember me, value-nya tadi saya kosongkan saja, terus time minus misal 1 jam yang lalu. Sintaksnya seperti ini. Coba logout, masih bisa kita logout. Sudah tidak bisa, kita coba lihat cookie-nya. Sudah tidak ada ini cookie-nya. Kita close browsernya, kita coba lagi. Nah, ini harus login. Jika kita login tidak kita centang remember-nya ini, kita coba, bisa, masih bisa. Dan jika kita close, harusnya tidak bisa lagi. Nah, ini sudah tidak bisa. Kalau di remember me itu baru bisa. Nah, langsung login. Untuk logout, terus lagi. Nah, sudah terhapus cookie-nya dan terhapus pada database file ini. Masih ada ya? Ya nggak apa-apa lah, karena belum saya file put content kembali. Nah, setelah di unset ini seharusnya di file put content remember me JSON, terus datanya jadikan JSON encode, berarti print. Nah, seperti ini. Kurang, kita coba lagi. Remember me, login, logout. Nah, sudah tidak ada. Ya, itu saja yang dapat saya contohkan mengenai belajar menggunakan session dan cookie. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.